Kalau dibilang protes sebenarnya enggak. Paling karena kan emang waktu COVID pertama kali kita bisa ngapain. Ya. Terus pikir kalau emang nggak bisa usaha, nggak bakal bisa survive. Saya pertama juga, serius ini mau dijual. Ini kan makanan kampung gitu loh. Siapa juga bisa masak. Saya masih protes, ini serius mau dijual. Masih nggak yakin gitu loh. Tanpa bantuan Tuhan kita nggak bisa jalan. Jadi apapun yang diberikan sama Tuhan, bagian kami ya melakukan. Salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Isus. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita saat ini bersama-sama lagi dengan Pak Acung, Ibu Sofi, dan saat ini bersama-sama dengan anaknya Philip. Pak Acung sama Ibu Sofi. Pak Acung yang ketiga. Ya. Ibu Sofi yang kedua. Wah, ini cepat sekali. Udah banyak fans loh. Pak Acung yang banyak fansnya. Pak Acung kalau banyak fans nggak didukung sama istri, cemburu istri. Oh dia aja, saya kan yang bantu tiap hari. Enggak lah, dia aja yang ke depan. Saya lebih enggak suka sih, maksudnya sampai kemarin juga ada yang minta foto, saya bilang fotonya sama Ko Acung aja. Enggak usah, katanya saya mau fotonya sama Cici Ponti. Ya udahlah, nggak enak dia udah ngeliatin. Gak apa-apa saya mau foto, maksudnya saya sodorin ke Ko Acung, dia soalnya cari Ko Acung kan. Oh ada Ko Acung, enggak dah, foto sama Cici Ponti aja. Maunya saya sodorin ke Ko Acung gitu. Betul, Cici Ponti ini ya. Saya sambah, saya bilang saya bukan Ponti. Saya oh ya sama aja gitu. Ya kalau ini kan udah tahu, yang ini belum. Iya betul. Yang di belakang layar. Iya, di belakang layar di apa? Yang dulu kita pernah sebut pertama itu suami yang berhasil karena ada istri yang mendukung. Betul. Istri yang kuat. Ya. Betul kan? Betul. Acung ya. Dan saat ini maunya saya di belakang layar aja. Oh gitu ya. Layarnya dibuka baru ke depannya. Ya, ada hal yang menarik ini nih. Catering sampai ke restoran. Catering dulu cuma 20-an. Waktu 20-an itu kan ini makanan rumah ya. Sampai dulu Ibu Sofi bilang, mana mungkin makanan rumah bisa disukai sama banyak orang. Dulu waktu catering masak apa? Makanan rumahan biasa Pak, makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Hanya berdua atau bertiga? Kadang dia Philip bantuin juga. Philip bantuin packing. Iya, saya masak, Philip packing, dia masak nasi packing sampai terakhir selesai. Kalau papinya udah nggak sempet, dia yang naik motor nganterin sampai ke depan. Kan supirnya nggak bisa masuk gang, rumah kita di gang. Wah, rumah gang ya? Iya. Yang masuk cuma satu motor aja ya? Iya. Waduh, bisa dibayangkan ya, rumah di gang. Iya. Sekarang udah. Jadi di naik motor satu kantong gede di depan, saya kiri kanan bawah. Naik motor kiri dan bawah gitu. Itu dari betul boleh dikatakan nol ya? Dari nol. Dari nol. Itu dulu cuma 20. 20, 70. 20, 70. Ada makanan lain juga, frozen. Oh, oke. Jadi waktu pengalaman dulu itu bagaimana, Philip? Waktu orang tua ya semuanya serba terbatas, ada nggak protes? Kok saya lahir dalam keluarga kayak gini? Ada nggak kira-kira? Kalau dibilang protes sebenarnya enggak. Paling karena kan emang waktu COVID pertama kali kita bisa ngapain. Ya. Terus pikir kalau emang nggak bisa usaha, nggak bakal bisa survive. Jadi mikirnya, oh ya udah, misalnya hari Rabu atau Selasa ada orderan, bantuin mereka. Oh. Karena emang nggak pikiran untuk protes segala macam. Karena emang mungkin dari kecil juga bukan tipikal anak yang dimanjain habis-habisan. Kayak mau beli apa langsung beli, enggak.
Jadi, Oh gitu ya. Ya, jadi emang kalau misalnya pun dibilang protes, enggak. Pernah nggak iri sama teman? Kok hidup mereka lebih enak daripada saya? Dibilang iri sih enggak ya. Lebih tepatnya kadang, lebih kaya, ya udah. Oh gitu ya. Iya, Jadi bisa menerima keadaan orang tua. iya. Pada saat orang tua itu mulai dengan catering, itu hanya seminggu berapa hari? Sekali, Sekali. catering sekali dong. 20-an gitu ya. 70-an, 70-an. 20-an, 70-an. Nggak cukup dong kalau kayak gitu. Iya, pas-pasan aja udah. Kan mama masak di rumah, jadi makan lauk. Dan waktu COVID pun emang kerjanya cuma ngegeng doang di rumah, nggak ada pengeluaran lebih. Ya kan waktu itu kesaksiannya waktu episode 1 itu kadang bisa 50.000 per hari, kadang juga ya pokoknya apa adanya. Dan Ibu Sufi cerita waktu itu adalah ya sudah anak-anak makan sudah disiapkan dari rumah lah. Jadi kan mereka juga kalau sekolah nggak merasa terus nggak bisa jajan, nggak bisa apa, tapi yang penting kan sudah ada bekal dulu dari rumah. Itu kan suatu perjuangan yang tidak mudah sebagai orang tua. Nanti bagaimana anak-anak saya dibandingkan dengan orang lain gitu kan. Itu kan ada apa ya, kesedihan yang nggak bisa dikatakan. Ya, sebenarnya kalau untuk masa-masa yang kayak itu kan mereka masih kecil. Ya. Dengan berlalunya waktu, kalau nggak salah itu 2010. Tapi ketika kami mulai untuk catering, atau masa-masa masuk pandemi, ya. Itu udah 2020 ya. 2019 ya. 2019, 2020. Mereka udah dewasa juga, dan kita sih mereka bisa sadar kalau kita lagi sibuk. Kayak mereka juga mau bantu. Kalau untuk mereka mau yang lebih lagi, mereka juga bisa mengukur bahwa mereka melihat walaupun 2019, 2020 mereka juga tahu keadaan kehidupan keluarga. Jadi walaupun mereka kadang-kadang mau minta yang macam-macam, mereka berpikir 2 kali juga. Karena toh mereka tahu. Ya salah satu seperti kalau kita mau beli motor lah. Ya. Saya nggak pernah beli motor baru, selalu motor yang second. Ya. Ya, dan itu yang bisa dia pakai, itu yang dia pakai. Kami ajarkan demikian. Jadi memang dari pertama selalu saya tanamkan sama anak-anak saya, kalau kita tidak punya kemampuan, jangan ikutin orang. Ya, sebisa kita aja. Jadi jangan berharap yang terlalu jauh, kalau kita tidak mampu nanti akan kecewa. Oke. Tuh. Itu yang ditanamkan ya Pak ya, ada anak-anak ya. Jadi mereka juga harus menerima, istilahnya berdamai lah, bukan berdamai dengan situasi yang saat itu. Betul, yang ya bersyukur yang seperti kesaksian saya dulu ketika saya bertobat kan 2010 ditangkap oleh Tuhan Yesus. Iya. Selama 10 tahun itu kehidupan kami ya datar. Jadi bukan langsung melonjak tinggi yang saya ceritakan kan. Kita diproses, dimurnikan. Di sana lah waktu-waktu itu saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya untuk selalu takut akan Tuhan, tidak boleh memikirkan hal-hal yang kita tidak mampu, umpamanya mengingini sesuatu yang memang kita nggak bisa. Nah, kalau memang mau harus berusaha dan ada kesempatan baru bisa. Ya, anak-anak kami ajarkan kayak gitu. Memang ada pro dan kontra. Ya, sebagai orang tua kadang-kadang kan sedih. Lihat anak-anak orang lain bisa, anak kita belum bisa. Nah, tapi itu PR buat kami berdua. Makanya kami mau mulai yang lebih baru dengan setelah pandemi kita mau berusaha untuk catering, frozen food, mulai dari sana. Oke. Nah, ini yang menarik gini sih. Bagaimana waktu mulai dari disiapkan ada
kopi Ko Acung di Bintaro. Tapi saya ingin tanya dulu gini, kenapa pakai nama kopi sih? Memang kita ini kan pertama mau mengangkat makanan peranakan, makanan perumahan, makanan kampung untuk disajikan ke khalayak ramai. Untuk di daerah-daerah biasanya disebut kopi. Oh, kayak kopi pasti itu ya. Kopi tiam. Kopi tiam. Kopi tiam kan udah nggak boleh dipakai, kan? Jadi kedai kopi, kopi makanya disebutlah kopi. Sebenarnya mau kopi ciamoy kan aneh, maka disebutlah kopi Ko Acung. Gitu. Ya kayak kita kalau dari Pontianak mau ke misalnya ke Singkawang pasti kan mampir di satu tempat. Betul. Nah itu pasti itu banyak kedai-kedai kopi. Iya, terkenal. Banyak lah kopi A kan banyak kopi yang pakai nama. Pakai nama. Iya. Kalau di Medan biasanya pakai kopi tiam namanya. Ya, betul. Tapi kalau di Pontianak kopi apa A gitu ya. Aslinya nama tengahnya A gitu lah. Iya, nama tengahnya A. Belakangnya terserah kamu gitu. Ada Along, Acung, Ali. Iya. Nah, selalu pakai A, Ahung. Selalu pakai A gitu sih. Tapi jadi kopi itu ciri khas daripada makanan yang di desa di kampung-kampung ya, di kota-kota kecil gitu ya. Ya, sebenarnya kalau kopi tiam itu kita sebut kopi Ko Acung itu kita memang bukan dari konsep pertama bukan menyiapkan kopi saja. Pikiran kita adalah untuk makanan juga, segala makanan, ya kan. Ada pertanyaan, ada juga customer bilang kalau baca kopi Ko Acung minum kopi doang. Iya. Ya kan. Cuma memang kalau untuk kita lihat daerah-daerah tetangga kita Malaysia, Singapura, mereka pakai nama kopi tapi masih ada makanannya. Karena kalau zaman dulu kita kan mengusung ini adalah makanan peranakan, makanan jadul. Iya. Nah, kita pakai nama kopi sesuai dengan kejadulan kita. Ya. Jadi nggak ada sebutan restoran, kafe, resto. Kita ambillah namanya kopi. Jadi istilahnya dari kampung, tapi tidak kampungan. Betul. Jadi seleranya harus selera kota. Ya. Ini nggak mudah loh. Nggak mudah loh. Artinya bagaimana bisa punya pemikiran seperti itu? Makanan kampung, tapi rasanya rasa kota, bukan kampungan. Nah, ya dulu kan bilangnya Ibu Sofi itu yang tukang masak ini ya, Betul. yang jago masak ini. Bu, bagaimana resepnya Bu? Sebenarnya makanan yang saya masak itu memang benar-benar kampung, yang dari kampung itu daerah, dan rata-rata di kampung semua bisa masak. Dan itu makanan kecil saya waktu itu kalau sop singkong ya. Makanan kecil saya waktu di sekolah. Ketika istirahat yang diantri ya ini, kalau di kampung namanya mie asin. Cuman dia ekonomis, nggak ada daging, cuman ada mie asin, cuman teri pakai sambal. Karena saya kan jarang pulang kampung, jadi kangen masakan makanan ini dari kecil udah lama. Ya udah saya masak sendiri dengan saya tambahin berbagai macam, tambahin daging, pakai mie, teri, kacang segala macam saya tambahin. Berarti yang bisa menolong ini nakodanya nih ya. Betul. Jadi kan yang tukang masak itu kan kayak apa ya ininya ya. Tapi nakodanya ini harus punya visi nih. Bagaimana supaya makanan kampung tapi rasa kota bukan rasa kampungan. Maaf nih bukan saya ini ya. Tapi kan orang kalau memikirnya kalau kampungan itu kan kayak udik. Kayak apa udah ketinggalan nggak laku atau apa gitu lah ya, udah ketinggalan zaman. Tapi ini kan bisa mengikuti perkembangan ini bagaimana nih rahasianya, ini apa nih Pak Acung? Kita sering kalau kita ke daerah-daerah yang disuguhkan kan makanan kota, kita selalu dibawa ke restoran, terus lagi-lagi makanan kota lagi.
Tapi saya dapati gitu, sebenarnya kalau kita sendiri pulang kampung atau ke satu daerah tertentu, kita pasti mencari makanan khasnya, ya Iya. kan? Saya lihat memang banyak orang punya ketakutan atau malu menyiapkan atau menyajikan makanan kampung. Mereka menganggap tidak layak. Kalah sama kota ya. Betul. Padahal orang-orang kota kalau pulang kampung ya mau makannya ala kampung. Kita sekarang banyak lihat di Bali makanannya apa yang terkenal, ya kan? Iya, iya. Nah, kemudian di Flores apa yang terkenal. Itulah yang sebenarnya dicari. Nah, di Jakarta kebetulan kita tinggal di Jakarta dan kita lahir di Sambas. Nah, kita kepikiran bagaimana makanan kampung ini kita angkat menjadi makanan kota dengan sedikit inovasi, dengan sedikit perubahan, ya pasti harus Sesuai dengan selera kota tapi tapi untuk konsep pertama makanan itu kita nggak berubah. Seperti ada miswa, ada singkong, ada teri, ada kacang goreng, itu kita tidak rubah. Jadi tetap identik sama makanan kampungnya, cuma kita berkreasi sedikit. Oke. Nah, gitu. Jadi bisa diterima oleh orang kota. Betul. Wah, ini terobosan, artinya nih kalau Ko Acung nggak berpikir apa sih yang harus disesuaikan, beradaptasi dengan lidah kota, ya Ibu khawatir nggak kalau nggak diterima sama orang lidah kota? Iya. Karena saya pertama juga, serius ini mau dijual. Ini kan makanan kampung gitu loh. Siapa juga bisa masak. Saya masih protes, ini serius mau dijual. Masih nggak yakin gitu loh. Nggak yakin ya. Tapi kenapa kok Acung bisa yakin? Ya segala sesuatu harus dicoba ya. Segala sesuatu harus coba. Betul. Kalau kita tidak coba, kita nggak tahu apakah ini bisa diterima, apakah ini bisa berhasil, apa gagal. Tapi kan kenapa dicoba kok langsung bukan di Bintaro gitu loh? Bukannya kecil dulu gitu loh istilahnya. Memang kenapa kita buka di Bintaro besar dulu? Kita lihat kalau kita buka kecil-kecil itu sama buka besar sekalian, visi misi kita sebenarnya besar. Yang pertama kali saya cerita bahwa visi misi kita itu besar. Kita mau benar-benar bergerak di bidang kuliner yang bisa diterima banyak orang. Kalau kita buka kecil-kecil, yang tahu orang sedikit. Jadi visi misi yang besar, makanya besar ini Nusantara, se-Nusantara atau sedunia? Mendunia. Oh, mendunia. Waduh. Ya. Kita juga lihat ya, sebenarnya betul partner saya sendiri sering bercerita bahwa makanan Indonesia itu jarang ada di luar, jarang diketemui. Sedangkan makanan negara lain banyak. Terus rasa enakan makanan apa? Terus terang makanan Indonesia dengan rempahnya, kaya rempah, kaya macamnya. Nah, itulah kami punya visi misi yang sama, ya kan? Philip, kalau pemikiran kayak gini, Philip, dulu sebelum waktu mau mulai kopi Ko Acung, ini pernah nggak berpikir, tapi ini Halusinasi. Kopi halu gitu. Jujur aja. Mungkin 50-50. 50-50 ya? Iya, karena makanan yang diolah kan emang makanan yang Makanan rumah ya? iya. Bisa diterima nggak sama orang kota? Jadi awalnya bilang ini 50%. Iya, karena ngomong sama Didi juga kan, nggak tahu bakal berhasil apa enggak resto ini, karena emang benar-benar baru, terus bukanya di daerah Bintaro. Mungkin kalau di daerah Jakarta Barat kan kiri kanan udah banyak banget gitu loh. Iya, iya. Dan harus masuk ke daerah Tangsel untuk lihat bisa apa enggak jalan. Ya, ini saya tanya apa adanya, jadi jawab apa adanya juga. Karena bukan pakai ini, kan ini memang mustahil sebenarnya. Ya.
selain usaha yang kita lakukan betul lah kita harus mengandalkannya. Jadi saya pikir yang pertama saya bilang tanpa bantuan Tuhan kita nggak bisa jalan. Jadi apapun yang diberikan sama Tuhan, bagian kami ya melakukan. Oke. Nah, bagian kami melakukan. Kalau memang bisa gagal, ya kita coba lagi. Perbaiki ya sistemnya ya. Betul. Wah, ini menarik ini. Jadi jangan minder makanan kampung. Makanan kampung itu punya taste tersendiri yang juga bisa disukai oleh Banyak. orang kota. Betul. Cuman orang kota berpikir makanan kampung itu bukan, maaf aja nih, pikirnya bukan level mereka. Tapi kalau kami ke desa, biasanya orang desa tuh malu, minder kalau siapkan suguhkan makanan mereka. Betul. Karena mereka pikir ini nanti dimakan apa enggak. Ini biasa ya, kalau kami ke desa-desa kami, mereka juga pikir, mereka juga malu. Aduh Pak, ini malu nih kalau kami suguhkan, Bapak makan nggak ini? Saya bilang justru ini makanan yang nggak ada di kota. Ya. Yang mereka masak itu pakai apa ya? Pakai tungku, Pakai kayu bakar. Jadi kalau kita di dapur itu kayak ada bau asap dikit, bau asap-asap gitu lah. Kalau di suasana desa, apalagi setelah petik kopi, tangan udah jadi agak manis. Terus habis itu disuguhkan nasi jagung, pakai daun singkong, pakai sambal. Waduh, itu rasanya ayam kalah di kota. Betul ya? Itu suasana desa, suasana yang memang kita nggak dapat di kota. Betul. Tapi ini menarik ini. Jadi artinya orang yang sebenarnya pintar masak di rumah, jangan minder bahwa masakannya hanya untuk keluarganya sendiri. Betul. Kalau saya lihat sendiri sebenarnya banyak potensi-potensi, apalagi istri atau ibu ya, yang jago-jago masak, tapi dia merasa biasa saja. Ini cluenya nih. Ya. Banyak ibu-ibu rumah tangga sebenarnya pintar masak, tapi dia merasa masakannya biasa saja. Ya. Sehingga nggak bisa dikembangkan untuk lebih jauh lagi. Betul. Oke. Ibu Sofi ini disanjung nih sama Pak suami ini, sama Pak Acung nih. Ini benar nggak nih Ibu Sofi ini masakannya enak, disukai banyak orang nih? Merasa nggak? Merasa sih, karena dimana biasa kalau makan siang, kalau nggak makan siang apa sore gitu customer ada kan dateng, dia bilang pertama sih minder, ini kan makan kampung, mereka terima apa enggak. Tapi ketika mereka ngomong, aduh Cici, saya merasa pulang kampung, saya nggak perlu jauh-jauh lagi pulang kampung, di Jakarta sudah ada makanan, dia ngomong kayak gitu. Jadi dalam hati saya sendiri, wah, mereka seperti saya yang jarang pulang kampung, ketika makan makanan kampung jadi merasa ada di rumah sendiri gitu. Oke. Jadi mereka juga merasa mereka kayak pulang kampung ya? Iya, jadi kayak pulang kampung, ini makanan bener-bener makan kampung kata dia. Jadi taste-nya tuh ada rasa mengingatkan mereka pada makanan kampung kata dia. Ini kan makanan Kalimantan Barat ya? Iya. Tapi yang makan apakah orang Kalimantan? Tidak semua. Orang lain yang dari luar daerah-daerah juga suka dengan makanan. Saya termasuk orang yang senang bersosialisasi. Ya. Setiap tamu yang datang, saya selalu sering hampiri dan ngobrol. Ya. Orang yang pulang pun waktu bayar saya selalu bertanya, cocok nggak Ibu, cocok nggak Bapak? Ya, dari sana kita lihat penerimaannya. Ya kan, terus terang kalau daerah sini Sabang ini perkantoran banyak itu dari segala daerah, dari daerah selatan, dari pusat timur kan banyak. Tapi ketika saya berkomunikasi, mereka rata-rata mengatakan cocok. Oke. Ya.
satu hal yang saya selalu bicarakan sama istri saya bahwa makanan kita itu bukan makanan terenak, karena banyak makanan enak lain, tapi makanan kita yang penting cocok buat mereka, punya ciri khas punya ciri khas, dan rasanya bisa diterima. bisa diterima dan konsistensi. Betul. Itu kan kuncinya ya. Ya, Punya ciri khas, bisa diterima rasanya dan konsistensi. ya, Tetap enak gitu. tetap enak. Wow, ini luar biasa loh. Jadi bagi saudara-saudara yang memang merasa sudah pintar masak, tapi saudara masak ini nggak bisa dijual Ya. lebih jauh lagi, belajar. Belajar. Ini poinnya nih. Jadi betul-betul apa ya? Menerobos pembatasan yang ada ya. Betul. Karena kita selalu dibatasi oleh pikiran Kita. bahwa takut mencoba itu kan, kemudian segala ketakutan ada, jadi pikiran-pikiran yang salah itu yang harus diterobos. Ya. Ya, Nah, tadi bilang mitra yang memberikan visi untuk bagaimana makanan desa, makanan Indonesia bisa mendunia. ya, Berarti ini ada kunci keduanya. Setelah punya visi, juga cari mitra yang memang saling membangun, betul. bukan yang saling menentukan. Jadi kalau ada mitra yang bilang, siapa kamu? Kamu halu nih. Kalau kayak gitu, tinggalin aja. Karena dia menjatuhkan. Ya, Setuju Pak ya? ya, Pak ini menarik ya. Bagaimana Pak? Menarik ya ini. Jadi kalau orang yang bilang kamu halu, kamu nggak mungkin lah, nggak bisa, pasti nggak bisa. Aduh, itu pasti kalau kita biarkan mendengar perkataan orang itu, kita juga nggak mungkin lah kopi ko acung ya, bisa berkembang seperti ini ya. betul. Karena ada partner-partner yang memberi dorongan, memberikan arahan juga bagaimana untuk bisa lebih berkembang lebih jauh di luar kemampuan. Ya. Di luar kemampuan. Ya, itu penting ya, kita mempunyai teman atau komunitas yang saling mendukung, saling membangun. Iya, Ya, itu saya penting. mendukung, saya membangun. Ya. Kenapa komunitas itu kadang-kadang mencuri impian kita? Apa yang kita mau lakukan selalu tidak dikasih semangat. Itu yang teman-teman seperti itu yang harusnya sih tidak dekat-dekat ya sama kita. Ya, Bukan milih-milih. Ya. Tapi kalau memang mereka kita punya semangat, mereka selalu menjatuhkan, lebih baik kita memisahkan diri. ya. Supaya pengaruhnya jangan kena ke kita ya. Betul. Terus tadi yang saya tangkap dari Ko Acung adalah kalau ada customer datang, coba didekatin, ditanya. Itu sebenarnya hard service itu. Jadi service yang sampai menyentuh hati mereka itu, Pak. Ya, kebetulan saya orang yang tadi saya katakan senang bergaul sama siapa saja. Kemudian saya termasuk orang yang mau segala sesuatunya perfect, sempurna, baik dari pelayanan, servis segala macam. Makanya saya lebih senang turun ke bawah dan langsung tanya. Jadi apapun keluhan dari customer itu saya terima. Jadi selain saya bisa mendapat masukan, kritikan, dan bisa memperbaiki apa yang kurang. Jadi membuat customer itu merasa kopi Ko Acung ini milik mereka ya. Betul. Jadi mereka, untungnya mereka tuh senang kalau ada apa yang nggak bagus saja ngobrol. Saya paling takut kalau customer makan nggak enak, ada komplain, diam-diam pergi. Oke. Kadang-kadang kalau customer makan nggak habis, sampai saya tanya, kenapa ya dia makan nggak habis? Iya. Ada apa? Salahnya di mana gitu? Iya. Nah ini menarik ini, karena ada yang pernah bilang sama saya gini sih. Biasanya ada restoran-restoran buka restoran, tapi itu setelah itu siap untuk ditutup kembali.
Tapi kok Acung ini kasih clue nih. Jadi pelanggan itu harus didekati. Mereka sebagai bukan kita ingin menyenangkan manusia, tapi kan mereka adalah pelanggan itu adalah raja yang harus diservis. Betul. Untuk mendapatkan kepuasan hati ya, bukan hanya di lidah, tapi kepuasan di hatinya. Ya. Sehingga dia merasa servisnya ini bagus. Ya. Untuk bisa lebih berkembang lebih jauh lagi. Ya. Philip, bagaimana melihat Abi kayak gini, Philip? Bangga lah. Bangga ya? Bangga. Karena perjuangannya nggak gampang banget. Emang dari yang kita awal buka catering pun kita anak-anaknya melihat lah gimana perjuangan Papi sama Mami untuk sampai ke tingkat yang sekarang. Sampai tingkat sekarang ya? Puas nggak? Kalau bilang puas. Tapi target Papi kan memang kedepannya dia bilang mau bikin mendunia. Berarti nggak boleh cepat puas. Oke. Ya. Nah ini menarik nih Pak. Jadi artinya jika clue tadi ya, menentukan pemikiran yang membatasi seolah-olah makanan kampung itu nggak bisa. Masakan rumah lah. Masakan rumah. Ibu-ibu tuh biasa kreatif, apalagi zaman sekarang, apalagi setelah COVID, banyak kan tuh ibu-ibu semakin kreatif, karena kan nggak bisa jajan di luar, jadi semakin kreatif ibu-ibu itu untuk masak sendiri, buat sendiri. Dulu ibu-ibu yang nggak suka masak, sekarang waktu zaman COVID, waktu masa COVID itu, jadi suka masak. Itu kan masa-masa yang memang semua harus dibentuk lagi. Jadi waktu sudah masak, bisa menciptakan hal yang baru, berarti bisa kembangkan untuk dapatkan income yang lebih baik lagi. Sehingga harus meruntuhkan tembok-tembok yang ada dalam pikirannya. Mana mungkin nggak bisa lah untuk orang lain ini, terus juga mungkin pikiran modal dari mana. Nah jadi diruntuhkan. Terus yang ketiga adalah coba cari partner yang bisa membangun untuk memberikan visi ke depan ini. Apa sih yang bisa dibuat sehingga menolong kita itu untuk apalagi nih yang harus dibuat ini ke depan ini. Jadi ada mitra yang betul-betul mengingatkan, menolong, mendiet, mengarahkan lebih baik. Keempat itu tadi yang kita belajar adalah kalau ada pelanggan datang, servis dia sebagai raja yang memang kita membuatnya bukan hanya enak di lidah, tapi enak di hati. Ya, judulnya buat bahagia ya. Selalu bahagia. Selalu bahagia. Kopi Kocung selalu bahagia. Jadi kasih service excellent, customer yang datang, tamu yang datang, ketika dia masuk, dia makan, pulang selalu bahagia. Betul. Motonya itu di bajunya selalu bahagia. Selalu bahagia. Jadi pelanggan juga merasa bahagia dan mereka merasa memiliki. Betul. Sehingga mereka kangen. Ya. Satu hal lagi saya mau cerita juga. Memang tidak sampai di sini aja Kopi Kocung. Apalagi cita-cita besarnya adalah bisa membawa ini go internasional, ya kan. Paling enggak ya 1-2 negara bisa masuk. Nah, tugas saya sekarang, saya adalah orang yang, ya kalau orang bilang ini kuno ya, kolot ya, pemikirannya udah tua lah ya. Tapi bagusnya saya punya semangat. Saya selalu ngomong sama anak-anak saya, yang paling penting belajar. Yang paling penting mau maju. Jangan takut untuk merubah diri. Jangan membatasi diri. Untuk kedepannya mungkin saya tidak banyak dalam dapur sebagai chef atau untuk cook ya kan, tapi untuk pengembangan bisnis. Nah, Oke Pak, ini nanti dalam episode berikutnya. Ini dalam episode berikutnya supaya nanti kedepannya ada orang nonton nih, ini mau kemana nih, Kopi Kocung nih, mau dibawakan kemana nih, supaya ini aja udah sangat menolong, tapi nanti kita akan
episode selanjutnya itu tentang bagaimana mengembangkan. Karena ini mengembangkan ini bukan hanya sendirian loh. Istri juga harus ikut berkembang, anak juga harus ikut berkembang, karyawan juga harus ikut berkembang. Dan juga orang-orang pelanggan-pelanggan itu merasa memiliki. Itu sih ini ya. Boleh kita nanti episode berikutnya nih. Saudara, kita bisa belajar dari mereka bertiga bagaimana dari makanan rumah, masakan rumah menjadi masakan restoran yang disukai oleh banyak orang. Ini masakan dari Kalimantan Barat. Tapi dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang yang ada, mereka mencintai makanan ini. Sehingga mereka bisa tahu bahwa ini seperti rasanya ada di kampung. Tapi taste-nya taste kota. Sehingga mereka bisa rasa, oh ya, dirindukan. Dan pada waktu makan di sini dibuat selalu bahagia. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.